Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairal ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Al-ayah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Saya cukup senang sekali pada pagi hari ini, gitu ya. Kami bisa keluarga besar homeschooling group Khairul Ummah dan PKIT Insan Kamil bisa melaksanakan diklat kali ini. Walaupun bagi kami khususnya, ya terus terang saya sebagai kepala sekolah agak terharu dan agak gimana begitu ya. Selama ini kami melihat keikutsertaan wali murid khususnya, ya saya melihat kadang-kala itu saja. Ya, akhirnya saya inisiatif pada saat undangan ini nyampe ke panjenengan, kami tulisi wajib hadir Bapak dan Ibu. Kenapa filosofinya seperti itu, Pak? Latar belakangnya kenapa? Kami melihat pada saat anak-anak putra putri panjenengan itu didampingi betul-betul oleh panjenengan dengan ilmu, teladan dan doa, subhanallah, luar biasa. Dia mudah untuk kita arahkan kepada kebaikan. Dia mudah untuk amar ma'ruf nahi munkar. Dia tidak hanya melaksanakan yang wajib, bahkan kelas 4 subhanallah gitu ya. Tidak kelas 3, kelas 4 tidak hanya anak-anak melaksanakan ibadah wajib, tapi anak-anak juga subhanallah senang dengan tahajud, senang dengan puasa sunnah. Nah ini Yon Sewu, kalau saya melihat kalau tidak dari orang tua yang mempunyai ilmu yang luar biasa, ya mempunyai keteladanan yang luar biasa, dan doa yang tidak henti dipanjatkan kepada Allah untuk putra putri kita yang akan menjadi investasi dunia akhirat, maka tidak akan mungkin Bapak Ibu. Ya, bahkan saya tidak yang nyuwun sewu gitu Bu, akhirnya gitu ya. Akhirnya saya panggilin khususnya bapak-bapak yang jarang kelihatan. Saya panggilin satu-satu ke kantor ya dengan sangat artinya ya ini mungkin forum untuk kami tahu seperti apa sih kendalanya selama ini. Gitu ya. Kenapa kok nggak pernah hadir? Kenapa mungkin jarang? Bahkan gitu ya. Yang jarang ya mungkin di acara ya mungkin hampir tidak pernah lah pada saat tahun ajaran baru ya, bahkan 2 tahun yang kelas 2 itu hampir tidak pernah. Jadi saya sampaikan, Pak, saya tekankan betul ya insya Allah Bu. Insya Allah bagi seorang muslim 99% hadir ya, kecuali nanti memang di luar itu ada qada Allah yang terjadi pada kita, itu hal yang lain gitu ya. Tapi pada saat kita sudah apa ya Bu, ya azamkan, niatkan ini adalah untuk anak-anak kita, insya Allah tidak ada kata sulit ya. Bahkan subhanallah kemarin gelar besi dari Pujon Batu Bu ya, 3:30 konten Bu nganterin putranya ke sini geladi besi. Saya tanya, Pak kok bisa, katanya macet ini ya. Insya Allah Bu, saya berniat karena saya udah nawaitu anak-anak saya biar gak terlambat itu geladi besi nyampe. Berarti kuncinya memang azam, keinginan. Insya Allah kalau keinginan kuat, azam yang kuat, Allah mudahkan. Karena Allah sesuai dengan prasangka kita. Ya, jadi Bapak, Ibu, mungkin kemarin yang saya panggil, saya minta maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Tapi, ya, saya ingin yang terbaik untuk putra putri panjenengan. Saya kadang mikir ya, pas mungkin di masyarakat atau di lingkungan pada saat ditanya putranya siapa, pertama kali nggak mungkin sekolah di mana, ya nggak Bu, Bapak Ibu, tapi putranya siapa, subhanallah. Ya, bahkan saya kadang ya pada saat pamfletnya itu di sekolah saya berikan Bapak Ibu yang agak alot, ya, saya bacakan hadis yang terakhir di pamflet gitu ya. Jadi pada saat orang tua apa kaget nanti di surga gitu ya, dia tuh kenapa saya kok bisa masuk surga gitu ya. Rasulullah bersabda di situ digambarkan gitu ya, karena itu adalah istighfar anakmu, ya, istighfarnya putra putrimu. Nah, ingin nggak Bapak Ibu, ingin nggak? Ya, tanpa kita disadari tentunya juga dengan rahmat Allah kita nanti
di siang ya. Kalau pagi nanti anak-anak tampil dengan tahfidz saja karena pada di siang ya setelah sholat duhur, makanya jangan Bapak Ibu kalau tidak ada kepentingan apapun, bahkan mungkin saya standby di depan. Kalau yang pulang saya tanya betul begitu ya. Nanti ada ceramah anak-anak kita gitu ya. Jadi intinya di teks itu kita tidak ingin harta Bapak Ibu. Pada saat ya, saya cuplikan ininya, saya bocorkan gitu, saya tidak ingin harta Bapak Ibu. Yang saya inginkan pendampingan dari panjenengan, keteladanan dari panjenengan, dan doa dari panjenengan. Subhanallah, inilah yang diinginkan anak soleh dan solihah, bukan materi yang berlimpah. Kalau nantinya materi yang berlimpah itu akan jadi fitnah bagi mereka sungguh tidak ada apa-apanya di sisi Allah. Ya inilah Bu ya. Ini yang kami harapkan gitu ya, sehingga kehadiran panjenengan sangat-sangat kami harapkan tidak hanya di forum ini, bahkan di forum-forum selanjutnya. Ingat, sekolah ini adalah homeschooling group, sehingga keikutsertaan panjenengan sungguh sangat kami harapkan. Pada saat kami melihat anak-anak itu sudah ada yang tiga setengah juz kelas 4, subhanallah. Tidak hanya saya rasa orang tuanya itu betapa luar biasa. Kita gurunya ya apalagi gitu, orang tuanya lebih pasti. Mungkin itu Pak, Bapak Ibu gitu ya, saya kadang kehabisan kata-kata ya, tapi saya senang bersyukur begitu ya melihat panjenengan ya, bahkan ya agak kalau saat ini agak on time ya, jadi jam 8 lebih ya. Tadi kita mulai jam 8, bapaknya hanya berapa orang gitu ya. Ibunya ya luar biasa, saya ajukan terus untuk takbir ya. Nanti saya diprotes anak-anak ya, saya tak ada takbir. Khusus untuk bapak-bapak 2 kali karena mungkin dengan banyaknya acara di ruang takbir 2 kali untuk panjenengan bapak-bapak takbir. Takbir. Subhanallah. Alhamdulillah. Selebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.